Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani hukman wa imama wa bil mu'minina wal mu'minati kulluhum ajma'in ikhwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam fi syahri Ramadan linakuna min ibadihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita memasuki Ramadan hari yang keempat. Benar Pak ya? Mau puasa hari yang keempat. Dan kita sudah melaksanakan Qiyamul Ramadan, salat tarawih tadi malam yang keempat. Begitulah Islam. Tidak ada 00. Maghrib, malam itu permulaan hari. Begitu tenggelam matahari, selesai. Ya. Kita puasa mulai tadi terbit fajar sampai terbenam matahari. Alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kita dapat bertemu dengan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita kali ini benar-benar menjadi puasa Ramadan terbaik yang kita lakukan sepanjang umur kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita doakan menjelang masuknya bulan Ramadan. Kalau yang hadis-hadis dhaif, sekalipun hal itu diizinkan oleh ulama untuk kita mengamalkannya, tapi tidak berhujjah dengannya. Allah membarik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban,
Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tahukah kita bahwa para sahabat 6 bulan setelah Ramadan mereka mohon kepada Allah agar puasanya dan seluruh amal ibadahnya, baik sholat fardu, sholat sunnah, puasanya, tilawah Qur'annya, zikirnya, infak sedekahnya, memberikan takjil buka puasa, memberikan makanan minuman sehabis sholat tarawih untuk tadarus, mempersiapkan segala macam sesuatunya untuk iktikaf di 10 malam terakhir, berzakat fitrah atau berzakat mal, sholat tasbih, sholat syuruk, sholat duha, apapun namanya. Kalaupun dia diberikan Allah kesempatan pergi umrah di bulan Ramadan, maka Allah terima seluruh amal ibadah itu. Itu permohonan mereka. Dan tidak main-main, 6 bulan diminta, terima ya Allah, terima ya Allah. Kualitas amal mereka itu jauh dari kita. Masya Allah. Itu pun mereka cemas kalau amalnya tidak diterima. Sementara kita, pembimbing kita bukan Rasulullah. Kadang-kadang ustaz-ustaz seperti kami yang lemah-lemah ini, yang hafalannya kurang, ibadahnya tidak baik, bahkan hanya sekedar mencari pamor, mencari sensasi supaya orang ketawa-ketawa, tidak ada tujuan membina umat, maka bagaimana hasilnya akan baik? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka serius bagaimana agar Allah terima ibadah. Persoalannya bukan apa-apa, Pak. Kalau tidak diterima, kenapa ngaji? Tidak jelas surga itu. Marah Allah pasti akan datang. Kutolak kata Allah. Gak bisa, gak bisa. Kalau mungkin ada orang yang bekerja di pabrik atau di perusahaan atau di satu instansi, dia tahu bosnya, direkturnya, atasannya itu mau amal kerjanya perfect, dan dia tidak akan terima kalau tidak perfect. Jangan ulang, gak bisa nih. Siapa dulu yang men-training kamu macam begini kualitas amal kamu, kerja kamu macam gak becus. Wah, kalau kita Pak habis kalau begini. Aduh. Begitulah hadirin suasana hati sahabat. Nah, 6 bulan sebelum Ramadan mereka mohon ketemu dengan bulan Ramadan. Proposalnya diajukan, ya Allah, kalau dapat jumpa aku dengan Ramadan, biar aku perbaiki lagi ya Allah. Upayakan yang terbaik dalam seluruh amal ibadah. Planning seperti ini mungkin tak pernah terpikirkan oleh kita. Tetapi begitulah sahabat, begitulah murid-murid langsung Rasulullah SAW. Mereka yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho dengan mereka. Mereka juga ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih apapun, mati syahid suaminya, mati syahid semua anak-anaknya, habis hartanya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah untuk membela dakwah Rasulullah. Mereka ridho. Mereka disiksa seperti Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arat, karena mengikuti agama Rasulullah. Mereka ridho, gak pernah ngedumel. Nih gara-gara kan bilang sama abang dulu, ngapain ikut-ikutan sama
Muhammad SAW. Kalau model kita sekarang si Muhammad kan bawa sialan itu. Ini masih kita apa yang apa? Masya Allah. Tidak pernah mereka kecewa, tidak pernah mereka merasa rugi membersamai Rasulullah dalam dakwah. Apapun yang terjadi, apapun yang mereka hadapi, inilah generasi terbaik. Kita berharap kita termasuk mereka-mereka walladzina tabauhum bi ihsan, orang yang bisa mengikuti jejak mereka dengan baik, menduplikasi. Kita duplikatkan, kita usahakan mencontoh dengan sebaik-baiknya, pas mirip. Screenshot, pas mirip. Kalau bisa, kalau nggak difotokopi saja, nggak berwarna dia. Tapi yang jelas masih mendekati. Nggak jelas warnanya apa, tapi mendekati. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya dan kita semua sebagaimana doa di awal Ramadan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Itu satu redaksi. Redaksi yang lainnya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, pertemukan kami dengan hilal Ramadan dalam keadaan tentram, nyaman, damai. Wal iman, iman kami sedang benar-benar full, strong, fit, siap tempur. Kita mau begitu. Bil yumni wal iman wassalam wal islam, dan kita selamat, sejahtera, sehat, wal afiat jasmani dan rohani. Wal islam, kita juga dapat mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan Islam itu. Tunduk patuh, tunduk patuh. Ada yang langsung Rabbi wa Rabbukallah atau Rabbuna. Kalau kita dulu Nabi Muhammad, Rabbi Tuhanku, pemeliharaku, dan pemeliharamu wahai hilal Ramadan adalah Allah. Kita Rabbuna wa Rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhan engkau juga wahai hilal Ramadan adalah Allah. Tapi redaksi lain, wa taufiq lima tuhibbu wa tarda, sebelum Rabbuna wa Rabbukallah, dan dibimbing oleh Allah, direstui oleh Allah untuk melakukan apapun yang Allah cinta atau menjadi penyebab Allah mencintai kita. Wa tarda, dan engkau ridha wahai Allah kepada kami. Kalau Allah ijabah doa kita ini dan kita serius dengan apa yang kita minta, maka menjadi mudah bagi kita. Mudah. Macam ibu-ibu habis sholat subuh, kalau nggak ada tausiah macam begini, langsung buka Quran, tadarus sesama mereka. Bapak-bapak juga begitu misalnya, ya. Atau kita berzikir, atau bagi orang yang mengamalkan, membaca surat At-Taubah ayat terakhir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bacanya 7 kali kan.
11 kali kah, 70 kali kah? Lalu dia berzikir pagi-pagi. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. 100 kali dia baca. Maka semua kesulitan yang dialaminya pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah mengatakan bahwa kehidupan ini tidak sulit. Tak ada. Allah tidak pernah mengatakan satu ibadah itu mudah. Tidak. Tidak pernah. Tetapi Allah berjanji, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu janji Allah, bahwa semua kesulitan itu di baliknya ada kemudahan. Dan Allah pastikan sekali lagi, ketahuilah sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Maka para ulama kita mengatakan satu kesulitan ada dua kemudahan. Tergantung kita mau tidak mengerjakannya. Sulit memang. Sulit bangun tahajud, sulit sekali mau mengerjakan sholat tasbih. Begitu kita kerjakan, datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Sebelum kita mengerjakan tugas dari atasan kita, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Tapi begitu kita terima tugas itu, mohon bimbingannya Pak, mohon arahannya Pak, terutama doanya Pak, supaya saya mengerjakannya sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Bos pun, mudah-mudahan saya percaya sama Bapak. Bapak adalah orang yang sangat kami andalkan. Kita pun termotivasi, dapat support dari atasan. Masya Allah. Begitu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini benar-benar menjadi sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Karena apa? Jika kita benar puasa Ramadan, maka Allah katakan la'allakum tattaqun. Ini puasa Ramadan pagi sampai malam, pagi datang malam lagi, datang setelah malam, datang pagi lagi, terus 29 sampai 30 hari. Selesai di sini tattaqun, takwalah kita. Menjadi orang yang selalu hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berbicara, hati-hati di dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan. Hati-hati. Seperti kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam tafsir Al-Qur'anul Azim Ibnu Katsir, orang yang takwa itu orang yang seolah berjalan di malam hari, di tempat di mana banyak onak, duri, beliung, kaca. Dia berjalan tanpa alas kaki. Sudah sepantasnya dia sangat berhati-hati. Kalau perlu ada seperti maaf orang buta pakai tongkat supaya dibersihkannya di depan jalan itu. Kalaupun ya kena duri sedikit sudahlah. Tapi kalau beliung, waduh, bagaimana lukanya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan doa ini, kalaupun ada di antara kita yang sebelum puasa Ramadan sakit-sakit, kena flu, kena batuk, sakit perut,
apapun itu, asam urat, encoknya, mana terus gitu-gitu aja. Kambuh lagi, udah sehat, kambuh lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan dia, insya Allah. Kita berdoa semoga mereka-mereka yang sedang sakit, terbaring lemah, ya, merasakan ketidaknyamanan, itu sebenarnya bagian dari Allah membersihkan dosa-dosanya di masa lalu. Teruslah berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Berikan kepadaku kemudahan untuk beramal, meskipun aku sedang sakit. Sahabat Rasulullah minta supaya sakit. Nah, kalau kita jangan. Kalau sahabat minta sakit. Kalau Rasulullah minta miskin. Nah, kalau kita jangan. Ya, tak sanggup. Sahabat mau bukti. Ya Allah, di saat aku senang aku beribadah. Di saat aku susah aku beribadah. Di saat aku sehat aku beribadah. Di saat aku sakit aku pun beribadah. Dalam kondisi apapun. Ada nggak karyawan kasih gaji, kasih bonus? Oh, udah pasti Pak, kerjanya bagus. Tapi ada juga yang begitu, malah dikasih bonus, ngelunjak. Dia pikir, wah, bos saya sama aku. Kalau aku nggak datang, kalau aku terlambat sedikit, cepat-cepat pulang, nggak marah dia itu. Ada yang begitu. Memang kadang-kadang agak lain manusia. Begitulah yang terjadi. Ada orang sebaliknya, begitu nggak dapat seperti yang diharapkannya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Wah, betul lagi. Langsung merajuk, langsung malas bekerja. Kadang-kala kondisi ini Pak terjadi sama kita. Dan itulah dulu iblis mengajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, Nabi Ayub itu kan karena sehat-sehat aja, ternaknya berhasil, ya, makanya dia menjadi hamba yang bersyukur, rajin sholat, rajin puasa, lancar infak sedekahnya. Coba dia diuji sebaliknya, sanggup gak dia? Aku tahu hambaku, kata Allah. Alah, aku kan belum lihat, kata iblis. Wah, berani Pak iblis. Begitu memang. Itulah dia. Musuh kita yang nyata itu begitu hendaknya kepada Allah. Coba dites dulu. Belum dites dulu. Akhirnya benar, diuji Allah, sakit. Kita tahu semuanya kecuali lidah dan hatinya, kata riwayat ulama-ulama, yang tidak ada bakteri atau ulatnya. Masya Allah. Bahkan istrinya meninggalkannya, anak-anaknya meninggal dunia, ternak-ternaknya mati mengenaskan. Nabi Ayub ini orang yang sama seperti Nabi Yusuf, dipandang baik oleh para pejabat. Ya, kepala desa senang sama dia, camat suka sama dia, bupati begitu juga, respect sama dia, gubernur pun begitu. Pak Bupati kirim salam dulu sama dia. Ya, saya jumpa sama gubernur, gimana keadaan beliau, sehat? Ya, ini Nabi Ayub. Makanya iblis gak senang. Tes dulu ya Allah. Masya Allah. Itu pun tidak pernah mengeluh. Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa dengan kemudaratan. Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang di
antara yang paling sayang kepadaku ya Allah. Ada Nabi Ayub minta dalam kalimat itu, sembuhkan aku ya Allah. Gak tahu lagi aku sakitnya kayak gini ya Allah. Kalau model kita sekarang gak bisa mati aja ya Allah. Tak ada Pak, tak ada. Lihat indahnya bahasa Nabi Ayub itu. Ya Allah, aku sakit, tapi aku tahu ya Allah, Engkaulah Zat, Engkaulah Tuhanku yang paling sayang kepada aku. Allahu Akbar. Kalau begini model kita, Masya Allah. Ya, mungkin yang merencanakan kotak kopi di Indonesia ini Bapak Menteri, Bapak Panglima baik sama kami Pak. Aduh, padahal hancur kita itu. Allahu Akbar. Beginilah Nabi Ayub alaihi salam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang karena kita tidak tahu Pak, apa yang kita lakukan dengan puasa ini, apapun kegiatan kita dari pagi sampai malam hari, berpuasa itu, apapun itu, nilainya nggak usah diulang-ulang lagi, udah tahu kita. Yang sunat jadi wajib pahalanya, yang wajib 70 kali pahalanya. Usah saya ulang lagi, nanti bapak-bapak muak ulang-ulangan terus Ustaz. Ketua ini tuan terus bilang sudah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu itu bahwa sebenarnya supaya kita bertakwa kepada Allah, bekal inilah yang mau kita bawa kepada Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau orang puasa Ramadannya bagus, dia berangkat haji, insya Allah cukup bekalnya, bukan duitnya saja yang cukup, mentalnya juga cukup, fisiknya juga sudah tergembleng dengan baik, dengan rutinitas dan aktivitas sejak pagi sampai malam hari. Ini pasti lain kualitasnya. Tahu dia kapan ke masjid, kapan belanja, kapan mau nyuci. Ada orang yang nyuci terus macam kerja di laundry atau buka laundry saja. Bu, jauh-jauh kita kemari Bu. Ibu mau buka perusahaan laundry ya, kata kawannya. Ngeri Pak Bu, ada yang begitu. Padahal kalau di laundry katanya murah. Coba dia berzikir, coba dia baca Quran. Masya Allah, sholat di sana nilainya 100.000 kali. Kita sekarang ini subuh kita 70 kali lebih baik. Begitulah setiap sholat 70 kali. Berjemaah 25 atau 27 derajat tingkatannya. Apalagi orang yang umroh sekarang ini dikali 100.000 lagi. Waduh. Hadirin, umur biologis kita dengan umur ibadah kita jauh jaraknya. Spernya jauh sekali. Jauh. Itu makanya Allah mau mendekatkan dengan apa? Menjadikan 10 hari atau malam terakhir itu ada Lailatul Qadar. Dan disinilah saya dan kita sering kecolongan. Kenapa tidak kecolongan? Idul Adha, Dzulhijjah, puncaknya 10 Dzulhijjah. Maka Allah berikan kemuliaan itu 10 awal Dzulhijjah. Tetapi di Ramadan Allah jadikan 10 terakhir. Kenapa? Satu malam yang jika kita beribadah di situ lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dapat jangan ada yang alasan sholat tarawih tanpa witir. Aku witir di rumah saja. Selesaikan witir bersama imam. Nanti bisa bangun mau sholat tahajud, nggak perlu pakai witir lagi. Kita harus sholat witir, tuntaskan. Karena berjemaah bersama imam, apalagi kalau imam kita hafiz Quran, masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita. Itu bonus, Pak. Sholat isya saja sama dengan sholat tahajud separuh malam. Sholat subuhnya sama dengan sholat tahajud sepenuh malam. Apalagi kita sholat tarawih, dan itu di antara 10 malam yang ganjil, Lailatul Qadar. Maka nilainya sama dengan 83 tahun atau 1000 bulan beribadah. Kalau sempat 10 atau 12 kali saja kita ketemu dengan Lailatul Qadar dan beribadah tepat di malam itu, maka umur ibadah kita menyamai Nabi Nuh alaihi salam. Subhanallah. Maka perlu kita introspeksi dulu. Apakah memang kita sudah begitu? Kita nggak tahu. Apakah kita akan bertemu dengan Ramadan 1445 Hijriah? Saya ceramah Ramadan pertama di Masjid Tariq Al-Jannah. Ya, istimewa kami di sana. Ceramah top. Imamnya hafiz Quran. Bilalnya hafiz Quran juga. Masya Allah, luar biasa. Itu luar biasa. Ustaz, nanti tausiahnya habis sholat witir saja. Ternyata ibunda dari kepala BIN, Badan Intelijen Negara di masa Pak SBY meninggal dunia, Ibu Aisyah, Haja Aisyah binti Adam Sihombing, yang marga Siregar itu. Nggak tahu saya siapa nama kepala BIN itu. Yang jelas kata mereka Pak Gubernur datang tadi karena itu atasannya. Ya, itu ya, ibu tersebut anaknya adalah kepala BIN. 101 tahun umurnya. Jam 10 pagi meninggal, nggak jumpa dengan Ramadan. Allahu Akbar. Tadi malam terulang lagi jemaah saya di musola perumahan Luxor dekat Udang. Pukul 5 sore meninggal dunia. Ustaz, nanti kita sholat tarawih aja, ceramahnya di rumah duka. Insya Allah. Pak Safruddin Lubis bin Tahir Lubis sudah lama sakitnya Ustaz. Saya katakan syukur alhamdulillah, karena dosa-dosanya satu hari atau satu malam kita sakit, dosa kita 1 tahun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan kita baca man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berarti nih puasa pagi sampai sore matahari terbenam. Iman, dasarnya iman. Bukan karena ada janji suami atau janji istri atau janji atasan atau janji abang atau adik kita. Tidak ada. Tidak ada. Imanan semata-mata karena Allah, imanan karena keimanan, wahtisaba, dan semuanya dilakukan atas dasar mencari keridhaan Allah, diampuni dosa-dosa. Begitu juga sholat tarawih, sholat tahajud di malam hari. Man qama ramadhana imanan wahtisaba, bukan riya. Imanan wahtisaba, karena iman, bukan karena ada bagi-bagi. Pak, di Brunei habis sholat tarawih disalami Pak sama sultan atau petugas yang diperintahkan oleh sultan. Nggak peduli siapakah itu, apakah dia orang kaya, dia menteri atau siapapun, diamplopi sama sultan. Bayangkan Pak, kalau sempat ada orang Indonesia nggak enak kali di sana, diamplopi habis sholat. Niatnya udah salah. Begitu juga kalau sempat kita Pak disalami itu kita nggak mau Pak. Sombong kau ya, dikasih sultan nggak mau kau, karena kau udah banyak kali ya. Sombong kau, ini serba salah Pak. Kita dikasih Allah banyak dengan dikasih Allah sedikit, apa reaksinya? Kalau reaksi kita ridho, dikasih sedikit pun kita, alhamdulillah ya Allah, pemberianmu begitu luar biasa.
perhatianmu kepada hamba-Mu ini ya Allah, yang banyak salah dan banyak dosa, luar biasa. Ya Allah, hati-hati Pak, menolak pemberian tidak etis. Akhlak kita kurang, adab kita kurang kepada atasan, apalagi kepada pencipta alam semesta ini. Masya Allah. Kita hari ini, ya, gak usah jauh-jauh kita lah, masing-masing saya juga. Apakah kita pernah menghujat Allah atas pemberiannya? Sedikitkah itu? Atau tidak sesuai dengan harapan kita? Semua aja dikasih begitu, sholatnya nggak beres. Puasa pun tengok begitu-begitu juga. Gak adil kok ya Allah. Pernah nggak tercetus di hati kita begitu? Kalau ada, harus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampai saya katakan sebenarnya yang kita lakukan dengan puasa Ramadan ini, Pak, semua amal ibadah kita, inilah yang akan menjadi teman setia kita di dalam kubur. Inilah bekal kita, Pak. Siapa yang ngawani kita, anak kita dalam kubur tuh? Istri kita, suami, mobil kita, ajudan kita, sopir kita, security kita. Bukan Pak, ada. Tidak ada yang mau menemani kita di dalam kubur, Pak. Begitu sampai kita dalam kubur, belum malaikat mungkar nakir, Pak. Dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali, bermazhab Hambali, disebutkan, Pak. Di situ tegaskan Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, jangan katakan kuburan itu tempat peristirahatan yang terakhir. Sering kan Pak Haji ya? Kita dengar ya, wah, kita telah mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ini pun sedang sering digugat oleh para ustaz. Hebat kali kalian, berani kalian bilang seorang itu almarhum. Dirahmati Allah, kerjanya saja begitu. Almarhum dari mana? Almarhumah dari mana? Masya Allah, kalau diperhalus gawat kita, nggak tepat. Tempat peristirahatan yang terakhir bagi siapa? Apakah orang yang rajin mencuri, curanmor, narkoba, berzina, riba, zalim kepada rakyat, nyakiti hati tetangga, zalim sama istri, gak peduli sama anak-anak, gak sholat pun dia atau apapun itu. Nah, apakah itu mereka yang tak mau sholat, tak mau puasa, tak mau berzakat? Apakah orang begitu yang akan beristirahat itu di kubur situ? Salah ini Pak. Bukan gitu. Apakah kelas PSK, LGBT penyebab datangnya bencana di bumi ini itu beristirahat di kubur? Keliru kita. Enak kali kau istirahat kata malaikat. Lipat kau buat kata malaikat. Kukimbal kau di sini biar tahu kau tentengan kau di atas bumi sana. Nah ini saya bukan marah nih Pak ya. Bukan. Walaupun gaya bahasa saya begitu. Gerinya Allahu Akbar. Yang anehnya memang saya bilang kepada Pak Suwarno, ketua BKM di sana, Pak, aku pun ya, saya bawa, tadi udah dibimbing Allah, pegang aja buku itu bawakan. Ternyata betul. Ngapain 2 hari 3 hari sebelum puasa, ketengok saya buku itu warna kuning. Ya, Alam Barzakh Ibnu Rajab Al-Hambali
baca subhanallah. Rupanya ini yang terjadi. Makanya saya pun ingin, ya Allah, kalau dapat kasih tahu lah, supaya selamat saya dan kita semua. Nggak tahu apakah memang antrian kita itu nanti sore, besok pagi, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, tak tahu kita. Tapi yang jelas bekal kita sudah cukup lah. Minta mati jangan. Itu disebutkan di situ. Para ulama bilang jangan berani-berani ceroboh. Orang yang bilang udah ya Allah, matikan aja itu ya Allah. Jangan nekat bos. Memang udah pasti bekal kamu itu diterima Allah. Apa udah yakin kali dengan ibadahmu itu? Itu persoalannya. Betul nggak lillahi ta'ala? Sesuai nggak dengan sunnah Rasulullah? Dua itu saja, Masya Allah, tak yakin kita. Gimana kalau aku mati nanti? Iya, kalau anak kita, istri kita yang menerima harta warisan yang banyak itu. Saya tidak sedang mengarahkan ke siapa-siapa yang kaya di tempat ini. Tidak. Mereka menggunakan harta itu di jalan Allah dan untuk kebaikan. Kalau tidak, Pak, nyesalnya kita. Kadang-kadang nggak tahu kita. Uang yang kita infakkan, kadang-kadang ya kan, mudah-mudahan ada duit. Mudah-mudahan uang yang kita betul lah. Uang yang kita infakkan, tapi kebanyakan warna hijau. Uang yang kita infakkan, ada juga yang warna ungunya. Infakkan. Tadi malam saya sampaikan, jangan ibadah ikut-ikutan. Bertakwalah kepada Allah sesanggup kamu. Saya bolak-balik ingatkan supaya jangan nyesal nanti di akhirat. Jangan nyesal waktu sakratul maut. Ada kan sahabat Syakban namanya, nyesal waktu sakratul maut. Seandainya lebih jauh, gara-gara ngantarkan orang buta ke masjid, maunya 1 kilometer bukan 200 meter. Pahalanya ditunjukkan oleh Allah. Seandainya yang baru dia kasih, bajunya masih bagus, Pak. Kalau kita katakan masih 2-3 bulan masih bagus itu. Ada baju kita yang sudah 3 tahun. Saya kalau nggak salah pernah beli hampir 1 jutaan waktu itu di Saudi. Tahun 2008. Paling 2-3 kali baju itu yang mewah itu dipakai istri saya. Terus saya bilang kalau Umi kalian nggak mau, kalian aja yang pakai. Anak gadis saya 2 orang. Senyum-senyum anak itu, Masya Allah. Iya ini. Itu bagusnya pakaian itu. Waduh. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya ini tadi kan ternyata masih bagus 2008 2023. Udah berapa tahun ini? 15 tahun. Masih bagus. Ada yang terbaru yang begitu saja aku kasih udah begini pahalanya dikasih Allah. Ya Allah, seandainya yang baru kasih. Makan dia diketok sama orang miskin. Ada kari 1 mangkok besar, ada roti canai misalnya martabak, ada susu, ada buah-buahan, ada uangnya. Macamnya ini uang ini. Ini ada 4, dikasihnya 2 lembar. Nah, begitu juga semuanya diparuhnya, kasihnya sama orang miskin. Kari separuh, susu separuh, buah-buahan separuh, semuanya separuh. Ditunjukkan Allah pahalanya. Separuh udah kayak gini pahalanya. Kok gak aku kasih semua? Mereka 3 hari gak makan. Aku pagi makan, siang makan, malam karena kemalaman pulang istriku ketiduran. Makan begini banyaknya makanan. Kenapa gak aku kasih semua? Kan dia bilang dia 3 hari gak makan. Misal, bayangkan kalau boleh almarhumah itu bicara, ya Allah balikkan aku ke dunia supaya aku berinfak, bersedekah, baca Quran, beramal soleh. Duit ini Pak,
Ya, makanya saya katakan, jangan kita tengok orang ngasih 1 lembar, dia memang pantas ngasih 1 lembar. Kita ada yang pantas ngasih begini 100 atau 1000 lembar. Kenapa? Apa sama semuanya harta kita? Enggak sama, Pak. Bertakwalah sesanggup kamu. Sanggup kita, uang kita 50 miliar, ada tukang becak, hartanya cuma 500.000, dia bisa ngasih 1 lembar ini. Harusnya kita kasih 100 atau 1000 lembar. Mungkin saya salah, saya minta maaf. Harusnya begitu, bertakwa sama Allah. Sesanggup kamu, bukan ikut-ikutan. Daripada aku ria apa? Bukan di situ riaknya, Pak. Oh, salah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk qalilan, kata uang baik 5.000 atau 2.000, dan 2.000 pun kalau memang itulah uang kita, nggak perlu malu-malu, Pak. Tutup-tutupin. Kalau merah, satu lembar lagi dikeluarin, begitu juga actionnya. Aduh, gawat kita. Ya Allah, bila perlu selfie masuk pula ke dalam grup WhatsApp atau Facebook. Masya Allah. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kuntu qalilan, itu kata harta yang kita sedekahkan. Setelah disedekahkan, fasirtu katsiran, maka dijadikan Allah, aku sekarang banyak, kata Allah. Kuntu fanian, sebenarnya aku ini bisa saja dicuri atau dirampok orang, atau mungkin kita tertipu, ada investasi bodong atau apapun itu namanya. Kuntu fanian, atau digunakan secara salah oleh anak, istri, keluarga kita. Fasyurtu batian, sekarang aku akan kekal, aku jadi teman kalian, aman. Istri gak mau tahu, gak apa-apa, aku temanmu. Yang pertama akan menyapa kita, Pak, tanah. Gak cocok lagi nih waktunya, terang kali tengok, Pak. Inilah bayangannya. Lampu luar yang hidup ini yang bahaya ini. Apa kata? Ya, jadi kacau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata tanah? Pak, Bu, bapak lah, ibu lah, orang yang aku paling senang di atas punggung. Hari ini bapak ibu begitu dekat sama saya. Itu kata tanah. Sudah lama aku tunggu, sudah lama aku rindu bisa jumpa sama bapak. Kita sedekat ini hari ini. Lihat apa yang akan aku buat untuk bapak dan ibu. Itu ucapan tanah dengan penuh bahagia, sukacita. Tanah dulu ngomong. Gak percaya, buktikan sendiri. Stop. Ini bukan doakan saya. Itu kalau ajal kita, bukan? Kalau nggak ajal kita nggak matilah, ya kan? Kan ada cerita. Ya. Ada orang yang kepingin tak mati dia. Ada orang kepingin mati, udah capek, udah menderita nggak mati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang yang bejat, yang maksiat, yang bebal, maka dengan bodoh dan marahnya tanah mengatakan, coy, di antara orang yang lalu lalang di atas punggungku, kau yang paling tunggu-tunggu, bodoh, geram aku nengok kau. Sombongnya kau dulu. Sekarang kau datang sendiri sama aku. Bak tahu kau siapa aku, kata tanah. Belum malaikat mungkar dan nakir datang, ku buat apa yang bisa ku buat, kata tanah. Maka tanah akan menghimpit dan menjepit dia.
sehingga semua tulang rusuknya retak. Ini ada yang pernah dengar, Pak? Ini ada yang pernah dengar. Makanya kita disuruh ziarah kubur, bukan suruh selfie ke sana. Aksiru dzikrah hadimil lazat. Perbanyaklah mengingat mati. Tengoklah. Apa kata tanah? Di sini adalah tempat yang sangat sepi, tempat yang sangat menyeramkan, menegangkan, mendebarkan, gelap, dingin. Ada selimut tebal. Siapa? Ada gubernur? Ada mantan presiden Indonesia yang pernah bawa selimut tebal ke kuburan? Coba tanya dulu. Ada yang bawa selimut? Coba tanya dulu. Tak ada. Begitulah, supaya kita tahu betul. Maka begitu selesai, datang malaikat mungkar dan nakir. Kalau kepada ruh orang yang soleh, disuruhnya duduk. Maka ruh itu akan duduk. Ya ruh, Pak, ya, jangan bilangkan jenazah itu duduk. Kalaupun memang mau mereka dudukkan, itu urusan mereka. Malaikat Israel, malaikat mungkar nakir. Jangan kita pikirkan, Pak, personnya cuma 2. Jangan. Siapapun yang meninggal, baik agamanya Islam, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi, apapun agamanya, mungkar dan nakir, staf-stafnya itu akan datang ke sana. Macam mana? Bolak-balik di sana malaikat Israel, satu orang melayani begitu banyak. Ya bisa aja kata orang pejit kenop, mati listrik, mana-mana mati. Tapi lihat, ada pesawat gubernur DPD RI jatuh, 10 orang di ekor pesawat aman. Sangat teliti pekerjaan malaikat Israel yang belum waktunya, ajalnya belum waktunya mati, hidup selama. Hebat nggak? Hebat, luar biasa itu kerjaannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang malaikat mau bertanya, "Rabbuka?" Dia akan menjawab, "Allah Rabbi." Kamu kenal dengan laki-laki ini? Dia bawa Rasulullah SAW ruhnya. Masya Allah. Atau dia tunjukkan dengan ilmunya, Rasulullah jasadnya dan ruhnya ada di Madinah. Kenal dengan laki-laki ini? Kalau model kita sekarang, Pak, ya, apakah itu pakai proyektor kan begitu kira-kira ya. Kamu kenal nggak dengan ini? Bukan ditanya uaman Nabi, tidak. Kenal nggak kamu dengan ini? Maka orang yang rajin puasa sunat Senin Kamis, baca Quran, orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, memakmurkan masjid, Masya Allah, kenal itu Al-Mustafa Habibi, kekasih kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Pak orang lain yang ditanya, rasanya pernah dengar, Pak? Rasanya aku pernah dengar di YouTube. Iya betul. Rugi kamu kalau kamu ikut dia yang akan menjadi backingmu nanti di yaumil mahsyar, kata malaikat. Malaikat, Pak, ya Allah, kejam, Pak. Kalau model kita mungkin dibuat Allah nggak mendengar apa-apa, jeritan apapun. Belum lagi ada ular yang bermata api, berkuku besi. Kalau bisanya dia semburkan ibu-ibu yang rajin nanam agonema, kalatea, entah apa-apa itu dari mardisan, begitu disembur, Bu, mati semua. Ada yang hidup satu pohon pun di bumi. Ngeri dahsyatnya, ya Allah. Pada waktu itu, Pak, malaikat yang mau nanya kita dekat ke kepala kita, maka Al-Quran akan menyuruh, bos, jauh sedikit.
Jangan dekat-dekat sini. Jangan dekat-dekat sini. Datang dari sebelah kanan, sedekahnya pula menghalangi. Ambil jarak, bos. Ini kawan kami. Geser. Gak bisa. Jauh sedikit. Jangan sampai dia ketakutan. Datang dari sebelah kiri lagi. Puasanya juga akan menghalangi. Datang dari sebelah kaki. Silaturahim, ziarahnya kalau orang di Matahari mungkin jaulahnya atau hurufnya. Jauh. Bisa gitu. Ada orang sakit, ada orang meninggal, cepat ini orang. Jauh sedikit. Masya Allah. Malaikat empat senyum. Memang ini macam manusia. Baru paten ini. Ini hamba Allah luar biasa. Pendukungnya banyak. Kalau kita followers kita followers di HP. Begitu datang bencana, sakit, tabrakan, masuk penjara, nggak ada yang nengok followers. Betul apa betul? Ini nanti beneran yang kita kerjakan ini, sholat kita, puasa kita, infak sedekah kita, langsung mengepung kita. Apalagi yang kita baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat apa itu? Al-Mulk. Surat As-Sajdah. Antara maghrib dengan isya. Ini surat Al-Mani'ah. Ini penghalang. Tolong jangan macam-macam dengan orang ini. Ini yang terakhir mau saya sampaikan, ya, paling tidak ini baru hanya beberapa lembar, mungkin 5 atau 10 lembar dari buku itu. Allah Akbar. Apa dia katakan? Bahwasanya setelah itu Pak Bu, akan datanglah arwah orang-orang yang beriman. Setelah mereka selesai tugasnya, maka akan dibukakanlah pintu yang mana harum-haruman surga datang dari situ. Masya Allah, macam pengantin baru. Ini amal ibadah kita menjadi teman laki-laki yang ganteng atau perempuan yang cantik. Senang, nengoknya aja kita udah senang. Ya, nengok orang pakaian rapi, sepatu bersih apa, senang hati kita. Mood kita luar biasa. Nanti dikubur seperti itu juga. Siapa yang banyak ibadahnya di bulan Ramadan ini, maka akan banyak temannya. Dia tidak akan kesepian. Gimana anakku, istriku? Tenang aja, gak usah dipikirin. Ya mudah-mudahan mereka tetap ingat kepadamu, mendoakanmu, tapi kami akan menjagamu. Kata sholat kita, kata puasa kita, kata sedekah kita, kata baca Al-Quran kita, kata tarawih kita, kata umroh kita, kata haji kita. Di sini kita tenang aja, harum, bersih, wajahnya bercahaya, indah luar biasa. Setelah itu baru datang arwah orang-orang soleh. Apakah itu emaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, besannya, mertuanya, tetangganya, kawan karibnya yang sama-sama umroh, yang sama-sama haji, yang sama-sama ke majelis taklim, yang sama-sama sholat di masjid Istiqomah ini. Datang Pak, puji bika-biki, alhamdulillah, awan-awan sehat. Ya Allah, udah lama kita gak jumpa ya. Rindu kali kami. Begitu Pak. Itu. Dan nanti yang akan menyebabkan orang akan terkaget, arwah orang-orang soleh itu akan bertanya tentang orang lain. Teringatnya si Polan itu kayak mana? Udah 3 tahun yang lalu dia meninggal lebih dulu dari saya. Apa kalian gak jumpa? Enggak tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata mereka semua Pak. Berarti kawan itu berada di sijjin, mengalami azab. Kami dari dulu bilang sama dia, jangan lalai, jangan terus-terusan kayak gitu. Kok dia taubat, berubah, tapi dia mana dia bilang kita aja yang apa dia sendiri yang mau dulu.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti akan ke sana. Dan yakinlah, maka berbaik-baiklah dengan bekal yang akan kita bawa. Cukup atau tidak, akan membuat kita senang di sana atau tidak. Kalau tidak, tak ada kesempatan untuk bisa balik lagi ke dunia. Kalau sudah dijemput sama malaikat Israel, tak ada yang bisa. Sekaya apapun, seganteng apapun, sepopuler apapun, seberkuasa apapun, tidak ada yang bisa untuk bilang kembalikan kami ke dunia. Na'mal sholih. Apalagi memang orang-orang yang sombong kepada Allah. Walau tara idil mujrimuna nakisuhu sahu in rabbihim rabbana absarna ya Allah, dan kami tengok azab kubur ya Allah. Wasami'na, dulu kami dengar nasihat-nasihat ulama, ustaz-ustaz, orang tua kami, pasangan hidup kami. Udah kami dengar tapi gak kami ajukan. Farjina, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Menangis mayit di dalam kubur, nampak menangis. Makanya Rasulullah katakan, kalau kalian tahu apa yang aku lihat dan kalau kalian dengar apa yang aku dengar, kalian gak bisa ketawa macam begitu, kata Rasulullah. Innal mu'minun, udah yakin kami ya Allah. Bagaimana gak yakin dah mati nampak? Maka dikatakan waktu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai mati. Yang disebut yakin itu mati, bukan yakin kita sholat. Kalau sudah khusyuk baru sholat, kalau belum khusyuk jangan sholat dulu. Iblis yang ngomong gitu. Walaupun pakai serban, walaupun pakai lobi, iblis itu, setan itu. Gak ada, kalau gak pernah latihan sholat, gak pernah latihan, mana bisa. Ada Ustaz Terakhir dari Langkat spesial mengajarkan bagaimana sholat khusyuk. Memang harus dilatih. Siapapun pegawainya di training sekian bulan supaya apa? Supaya bagus semuanya. Nah, kalau kita nggak pernah berlatih puasa, nggak pernah berlatih bolak-balik umroh, sedang latihan, jangan kita bilang, sombong kali kawan tuh, udah 10 kali dia umroh. Mungkin dia betul apa nggak umroh dulu. Apalagi kalau memang dia tetap peduli kepada tetangga, kepada kerabat, tetap ditolongnya juga. Sudah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan di pagi ini, di 4 Ramadan ini, kuliah subuh ini ada manfaatnya bagi saya dan kita semua, agar jangan sampai menyesal seperti apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Sungguh amal ibadah yang kita lakukan termasuk Lailatul Qadar itu, kalau memang kita bertemu dan umur ibadah kita akan begitu luar biasa. Kalau ada orang yang umurnya hari ini 65 tahun, dianggap 15 tahun dia baru akil balik, berarti 50 kali dia sudah berpeluang jumpa dengan Lailatul Qadar. Kalau ketemu, luar biasa, 50 kali 83 sudah 4.000 mungkin atau 5.000 tahun dianggap umur ibadahnya. Subhanallah. Apalagi yang umurnya lebih jauh daripada itu. Mudah-mudahan saya dan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung dengan Ramadan ini. Makanya orang-orang yang beriman rindu bertemu dengan Ramadan, kepingin bertemu terus dengan Ramadan. Karena nanti puasa di surga tidak ada, yang ada pesta makan-makan, tidak ada puasa. Puasa dan Al-Quran justru akan memberi syafaat kita baik di kubur maupun di padang mahsyar nanti. Ya Allah, karena aku dia berlapar-lapar. Ya Allah, karena aku dia bangun tahajud dan membaca Al-Quran, baik dalam keadaan berdiri atau sehabis sholat dia membuka mushaf. Ya Allah, muliakan dia, muliakan ayah ibunya ya Allah, muliakan mertuanya, muliakan kakek neneknya, muliakan pasangan hidupnya dan anak keturunannya. Tidakkah kita akan berbuat baik dengan pembela-pembela kita ini? Maka tentu mari kita merenung dan berpikir, apakah perlakuan kita dengan pembela-pembela kita ini sudah
benar dan sudah tepat. Ini saja dapat saya sampaikan. Hadana wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya rasa nggak